Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Nur Pradikda dengan NIM 4101418219 dari kelompok 2. Kemudian ada Tiara Sivananda 4101418196, Fahrurini Hoirinisa 4101418197, Retna Saputri 4101418216. Hari ini kita akan membahas integral lipat 2 pada sistem koordinat kutub. Kita membagi menjadi 4 sub, yaitu yang pertama hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nanti saya yang akan menjelaskan. Kemudian ada yang kedua integral lipat 2 pada sistem koordinat polar pada daerah lingkaran. Nanti Tiara Siva yang akan menjelaskan. Kemudian yang ketiga ada integral lipat 2 pada sistem koordinat polar pada daerah bukan lingkaran. Nanti Fahrurini yang akan menjelaskan. Dan yang terakhir ada menghitung integral lipat 2 dengan integral berulang. Nanti yang menjelaskan ada Retna Saputri. Langsung saja ke sub yang pertama, hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jika diketahui P, X, Y dalam sistem koordinat kartesius, maka titik P dalam sistem koordinat kutub ditulis sebagai P, R, theta. Maka kita akan menggunakan R sama dengan akar dari X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Dengan theta yang memenuhi itu ada cos theta sama dengan X per R, sin theta sama dengan Y per R, dan tan theta sama dengan Y per X. Seperti kita menggunakan rumus Pythagoras. Kemudian jika diketahui titik P, R, theta dalam sistem koordinat kutub, maka titik P dalam sistem koordinat kartesius ditulis sebagai P, X, Y. Maka kita akan mendapatkan R, X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Seperti yang ada di gambar, saya sudah menggambarkan di sini untuk hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Langsung saja ke contoh. Diketahui koordinat kartesius dengan A 4,4 akar 3. Ubahlah ke koordinat kutub. Penyelesaian. Diketahui A, X, Y. Untuk mencari R, kita gunakan R sama dengan akar dari X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Sehingga R akar dari 4 pangkat 2 ditambah 4 akar 3 pangkat 2. Sehingga akar dari 16 ditambah 16 kali 3 sama dengan akar 64. Sama dengan 8. R sama dengan 8. Untuk mencari theta, gunakan tan theta sama dengan Y per X. Lebih memudahkan, sehingga tan theta sama dengan 4 akar 3 per 4. Sama dengan akar 3. Karena theta di kuadran pertama, maka theta sama dengan 60 derajat. Jadi koordinat kutub dari A 4,4 akar 3 adalah 8,60 derajat.
Di sini saya akan menjelaskan integral lipat 2 pada sistem koordinat polar pada daerah bukan lingkaran. Dalam koordinat polar D diberikan oleh R antara 0 sampai 1, theta 0 sampai 2pi, karena 1 min x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1 min r kuadrat. Volumenya adalah V volume sama dengan integral lipat 2 1 min x kuadrat min y kuadrat dA pada batas D sama dengan integral lipat 2 1 min r kuadrat r dr dθ pada batas bawah 0 batas atas 1 dan batas bawah 0 batas atas 2pi sama dengan integral dθ batas bawah 0 dan batas atas 2pi dan integral r min r pangkat 3 dr batas bawah 0 batas atas 1 sama dengan 2pi. Ini integral dari r min r pangkat 3 sama dengan r kuadrat min r kuadrat per 2 min r pangkat 4 per 4 batas bawah 0 batas atas 1. Kemudian kita substitusikan dan menghasilkan pi per 2. Apabila kita memakai koordinat siku-siku, maka diperoleh volume sama dengan integral lipat 2 1 min x kuadrat min y kuadrat dA dengan batas D. Lalu sama dengan integral lipat 2 1 min x kuadrat min y kuadrat dy dx pada batas bawah minus akar 1 min x kuadrat dan batas atas akar 1 min x kuadrat, kemudian batas bawah min 1 dan batas atas 1. Lalu, apabila kita melibatkan pencarian integral, maka kita memperoleh 3 integral. Yang pertama, integral akar 1 min x kuadrat dx. Yang kedua, integral x kuadrat akar 1 min x kuadrat dx. Yang ketiga, integral 1 min x kuadrat pangkat 3 per 2 dx. Jika f pada daerah polar berbentuk D sama dengan r, theta, di mana theta berada pada alfa dan beta, dan r berada pada h1 theta dan h2 theta, maka integral lipat 2 fx, y dA pada batas D sama dengan integral lipat 2 f r cos theta, r sin theta, r dr dθ pada batas bawah h1 theta dan batas atas h2 theta, kemudian batas bawah alfa dan batas atas beta. Apabila luas daerah D yang dibatasi oleh theta sama dengan alfa, theta sama dengan beta, dan r sama dengan h theta adalah AD sama dengan integral lipat 2 1 dA pada batas D sama dengan integral lipat 2 r dr dθ pada batas bawah 0 dan batas atas h theta, kemudian batas bawah alfa dan batas atas beta. Sama dengan kita integralkan r pada dr dengan batas bawah 0 dan batas atas h theta, maka diperoleh r kuadrat per 2 batas bawah 0 batas atas h theta d theta dengan batas bawah alfa dan batas atas beta. Maka kita substitusikan h theta pada r sehingga diperoleh integral setengah h theta kuadrat d theta dengan batas bawah alfa dan batas atas beta. Satu loop diberikan oleh D sama dengan r, theta, di mana theta tersebut berada pada pi per 4, min pi per 4 dan pi per 4, dan r berada pada 0 dan cos 2 theta. Sehingga apabila kita mencari luasnya adalah AD sama dengan integral lipat 2 dA pada batas D sama dengan integral lipat 2 r dr dθ pada batas bawah 0 batas atas cos 2 theta dan batas bawah min pi per 4 dan batas atasnya pi per 4 sama dengan kita
mengintegralkan R tersebut pada batas bawah 0 dan batas atas cos 2 theta, sehingga diperoleh integral setengah R kuadrat batas bawah 0 batas atas cos 2 theta d theta pada integral batas bawah min pi per 4 dan pi per 4, sehingga kita peroleh setengah integral cos kuadrat 2 theta d theta pada batas bawah min pi per 4 batas atas pi per 4, sehingga kita peroleh 1 per 4 integral 1 plus cos 4 theta d theta pada batas bawah min pi per 4 dan batas atas pi per 4. Kemudian kita mengintegralkan sehingga diperoleh 1 per 4 theta plus 1/4 sin 4 theta pada batas bawah 1 pi per 4 dan batas atas pi per 4. Sehingga apabila kita mensubstitusikan, kita akan memperoleh hasil pi per 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang terakhir yaitu menghitung integral lipat 2 dengan integral berulang. Di mana langkah-langkahnya yang pertama yaitu 1. Dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal, dan yang kedua dapat menuliskan apa yang ditanyakan dari soal, dan yang ketiga dapat menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan integral berulang tersebut. Untuk yang keempat, baru untuk penyelesaian integral berulangnya. Dan sebelum menghitung integral berulangnya, kita juga harus bisa menentukan batas-batas integralnya terlebih dahulu. Yaitu batas-batasnya dengan daerah D, dengan D sama dengan R, theta, di mana theta lebih dari sama dengan alfa, kurang dari sama dengan beta. Dan untuk batas yang kedua yaitu R, di mana R lebih dari sama dengan H1 theta, kurang dari sama dengan H2 theta. Maka dengan menggunakan cara pertama, kita bisa menggunakan double integral D, f, r, theta dA sama dengan integral alfa sampai beta, integral H1 theta sampai H2 theta, f r cos theta, r sin theta, r dr d theta. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua dengan rumus integral D f r, theta dA sama dengan integral dari alfa sampai beta, integral H1 theta sampai H2 theta, f r cos theta, r sin theta, r d theta dr. Jadi cara pertama ataupun cara yang kedua, kita bisa mendapatkan hasil penyelesaian yang bernilai sama. Jadi apabila dengan menggunakan kedua cara tersebut hasilnya sama, maka penyelesaian yang kita dapatkan itu benar. Dan untuk contoh soalnya bisa dilihat pada video soal dan pembahasan pada video selanjutnya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.